Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Ngapel 2. Baik, di sini saya mengundang panjenengan untuk mengikuti acara pengimbasan tentang modul 1.4, yaitu materinya budaya positif. Nah, Bapak Ibu, materi tersebut saya adopsi dari Bapak Andri Nurcayani, kemudian ada Ibu Murti Ayu Wijayanti, dan almarhum Ibu Diah Samsiati Rajasa. Namun supaya pada siang hari ini kita lebih semangat untuk mengikuti pengimbasan mengenai materi budaya positif, maka Bapak Ibu semua bersedia untuk melakukan ice breaking sejenak? Bersedia. Baik, monggo silahkan untuk Bapak Ibu berdiri. Kita lucu-lucuan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah ice breaking goyang minion dance. Ice breakingnya nanti bisa diterapkan untuk kelas 1 atau sampai dengan kelas 6 ya Bapak Ibu ya. Oke, yang semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana, sudah berkeringat? Baik, karena kita sudah berkeringat pada siang hari ini, mata juga sudah mulai segar, terbelalak karena kita sudah melakukan ice breaking. Maka kita langsung saja menuju ke materi yang akan saya bahas untuk topik pada siang hari ini, yaitu tentang eksplorasi konsep mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kita sering sekali salah mengartikan tentang stimulus respon yang sekarang sudah membudaya di kalangan kita sendiri, baik kita sebagai pendidik, orang tua maupun ke anak-anak ya. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita rubah mengenai paradigma stimulus respon. Yang di sebelah kiri ada tabel stimulus respon, di sebelah kanan ada teori kontrol. Yang mana teori kontrol ini adalah pembetulan atau pelurusan paradigma dari stimulus respon yang salah. Sebagai contoh ini saya bacakan ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita.
Yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, PR kita harus mengubah stimulus itu menjadi semua perilaku itu yang dilakukan setiap orang selalu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan yang benar adalah hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian kita bisa mengontrol orang lain. Yang sebetulnya terjadi adalah kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di sini perlu kita luruskan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Kalau kita harus mengubah mindset itu menjadi model berpikir menang. Jadi ada energi positif dari sesuatu yang kita pikir menjadi sikap yang positif juga. Nah, ini untuk makna disiplin. Kalau makna disiplin itu menurut bahasa Latin artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Untuk pengertian nilai-nilai kebajikan, sebetulnya kita sudah melakukan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Hanya saja mungkin sebagian dari kita belum mengetahui tentang pengertian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, pengertiannya apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam teori William Glasser, nilai kebajikan itu adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian menurut Diana Gosen, yaitu dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari nilai-nilai kebajikan universal ini, Bapak Ibu, sudah ada di profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 komponen yang ada di profil pelajar Pancasila itu yang mencakup tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, dalam teori motivasi ini, setiap manusia itu selalu memiliki dorongan, baik dorongan dari dalam maupun dorongan dari luar. Nah, di sini ada 3 hal yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari poin ketiga, untuk menghargai diri sendiri ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Dan ternyata Bapak Ibu, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata dibahas bahwa dalam teori Alfikon itu penghargaan itu sama seperti hukuman. Dalam artian bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Jadi penghargaan itu nanti akan membuat seseorang itu menjadi kecanduan. Dan beberapa dampak dari pemberian hargaan itu ada beberapa pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini ada beberapa pengaruhnya Bapak Ibu. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam waktu jangka pendek. Namun, penghargaan itu bisa tidak efektif jika suatu penghargaan itu dibuat dengan adanya prasyarat. Jadi hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Itu nanti dampaknya akan mengharapkan sesuatu penghargaan, dan apabila tidak mendapatkannya akan merasa kecewa dan berkecil hati. Nah, jika kita memberikan seseorang satu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu kepada orang tersebut apabila kita menginginkan orang tersebut melakukan sesuatu hal. Penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ini sebagai contoh, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Sebagai contoh lagi, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid tersebut termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Sebagai contoh, murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, kreativitas kelompok murid ini bisa berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Dan dalam penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Penghargaan menghukum, bisa menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian untuk menimbulkan motivasi dari dalam diri. Jika memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dalam pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, harusnya yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan atau memberikan apresiasi atau pengakuan. Baik pengakuan secara khusus, pribadi, pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian yang berlaku secara konsisten dan fokus pada proses. Ini sebagai contoh, semisal ada kalimat pembukanya yaitu, kemarin saya perhatikan kamu sedang membuang sampah ke tempatnya ya. Nah, nilai kebajikan di sini ada rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat membuang sampah, murid akan merasa muncul kepercayaan dirinya untuk melakukan sesuatu yang benar. Ini ada 3 hal yang kita lakukan apabila murid kita melakukan kesalahan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, di sini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Kemudian
mana yang tepat yang harus kita pilih? Nah, secara teori ternyata hukuman ini bersifat negatif. Kemudian konsekuensi bersifat netral. Dan yang menguntungkan adalah sikap restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi apabila seorang murid melakukan kesalahan, dia tidak akan malu dan merasa minder karena dia tidak merasa dihukum. Jadi tidak ada dendam di dalam hatinya. Ciri-ciri restitusi yaitu belajar dari kesalahan, kemudian berfungsi untuk memperbaiki hubungan, kemudian menawarkan bukan memaksa, jadi memberikan dua pilihan, pilihan satu, pilihan dua. Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, dan berfokus pada karakter serta mencari solusi. Yang lebih terpenting adalah poin 9, yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa harus merasa dia dihakimi. Untuk materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Saya kira untuk kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu Guru sudah menerapkan atau membentuk kesepakatan kelas yang sudah panjenengan bentuk di dalam kelas ketika berdiskusi dengan anak-anak sebelum pembelajaran dimulai di awal tahun. Nah ini, di dalam kelas itu ada peraturan kelas. Apabila peraturan kelas disepakati bersama dengan siswanya, baik dengan peraturannya maupun konsekuensinya, maka akan muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu nanti akan menimbulkan lingkungan yang positif. Sedangkan lingkungan positif akan berdampak bagi seluruh warga sekolah untuk melakukan budaya positif. Nah, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa saja kebutuhan itu? Yaitu yang pertama, bertahan hidup. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Atau memasuki eksplorasi konsep yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ini kemarin saya mempelajari tentang 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ternyata ada 5 macam, 5 tingkatan. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, ini nanti akan saya putarkan satu video mengenai tentang bagaimana cara kita berperan sebagai 5 posisi ini dengan dampaknya. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa membedakan tentang 5 posisi tersebut dan dampak positif maupun negatif ketika kita menerapkan dari 5 posisi kontrol ini. Berikut adalah videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu tadi contoh penerapan dari masalah dengan berbagai posisi. Tadi ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita lakukan, otomatis kita jadi tahu sikap kita selama ini kepada peserta didik itu ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah pemantau, dan manajer. Mungkin suatu ketika atau suatu momen kita bisa menjadi seorang di posisi ini, manajer. Namun di suatu ketika kadang kita juga sebagai penghukum. Nah, itu supaya kita tetap konsisten memposisikan diri sebagai manajer, maka kita harus istilahnya konsisten itu akan timbul jika kita melakukannya secara terus-menerus. Jadi untuk posisi manajer ini adalah tingkatan tertinggi dari 5 posisi kontrol tersebut. Nah, seringkali kita berada di posisi penghukum. Saya sendiri pun juga baru tahu cara bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai manajer itu ya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, supaya kita bisa melakukan di posisi ini, maka kita harus tahu caranya, yaitu dengan cara mengetahui segitiga restitusi, yaitu tentang bagaimana cara kita melakukan penyelesaian dalam satu masalah dengan peserta didik kita. Nah, di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk panjenengan sudah saya siapkan video supaya kita sama-sama belajar untuk bisa menerapkan tentang segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh realnya. Penerapan segitiga restitusi. Salam
dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, di sini pada sisi menstabilkan identitas, sebagai contoh ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan yaitu membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi kita mewajarkan, memberikan pernyataan bahwa kesalahan itu wajar karena manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian kita berikan support kepada siswa kita bahwa masalah itu bisa diperbaiki. Kemudian kita fokus untuk memperbaiki masalahnya. Kita tuntun anak-anak untuk memperbaiki masalah tersebut supaya dia berpikir mengenai solusi dari masalah tersebut. Kemudian masuk ke sisi yang kedua, yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Nah, di sisi ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid supaya dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian memberikan pernyataan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Pernyataan-pernyataan tersebut sebagai contoh yang pertama, ini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari satu perilaku yang baru yang lebih efektif dan bersediakah kamu mempelajarinya? Kemudian sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dalam sisi yang ketiga, kita bisa mengajukan pertanyaan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Contohnya di kelas, apa yang kita yakini, nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal buat kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu sebagai contoh tentang menanyakan keyakinan. Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan segitiga restitusi yaitu kita harus mengaitkan dengan nilai keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah yang sebisa mungkin relevan. Jadi kita menuntun anak-anak untuk mencari solusi sendiri. Apabila solusinya itu keliru, berarti kita yang bertugas untuk meluruskan. Kemudian adanya usaha untuk perbaikan dari pihak yang berbuat salah tersebut. Dan yang terakhir, perlu adanya waktu. Jadi kita harus menanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita berikan target waktu. Dari segitiga restitusi
itu merupakan materi yang terakhir Bapak Ibu mengenai budaya positif. Nah, untuk itu kali ini kita akan berdiskusi atau bisa juga hanya dengan menanggapi tentang apa yang sudah saya sampaikan mengenai materi pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, monggo yang mau menanggapi silakan. Ya, Pak Ahmed, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini tidak menanggapi, ini saya bertanya. Dari sekian konsep ini, penekanannya lebih kepada, maksud saya seperti ini, penekanan bahwa apakah benar penekanannya itu dari konsep-konsep yang ada ini terkait secara personal individu. Kita selaku satu, selain sebagai makhluk manusia, kita juga punya tanggung jawab ketika kita menjadi seorang guru. Nah, sebagai penguatan apa yang saya tanyakan, ini nanti apakah benar akan berdampak kepada diri kita? Artinya saya hanya butuh penguatan dan bertanya apakah memang seperti itu, karena ini terkait apa yang saya rasakan setelah mendapat apa yang Buddha sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Ahmed. Saya sampaikan begini, mengenai budaya positif itu sebetulnya di SDN Ngapel 2 ini sudah berlaku tentang literasi budaya positif ya. Sebagai contoh, penanaman jiwa Pancasila setiap pagi, nasionalisme, yaitu setiap pagi anak-anak secara bersama-sama dikumpulkan di depan kelas untuk berbaris, kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk hormat bendera. Selain itu, anak-anak juga diajarkan mengenai bidang keagamaan, yaitu menghafal Asmaul Husna. Nah, itu juga termasuk budaya positif yang sudah mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, sebetulnya dari budaya-budaya positif itu apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup sekolah kita maupun dalam lingkup rumah atau lingkungan kita, itu sebetulnya sangat berdampak positif. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam budaya positif di materi yang saya sampaikan ini itu menyangkut dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Jadi kembalinya tetap kepada siswa. Nah, sebagai contoh ini tadi dalam posisi kita sebagai manajer ini tadi. Jadi kita tidak perlu marah-marah, bentak-bentak pada anak supaya anak itu mengakui kesalahan apa yang dilakukannya. Cukup kita lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali informasi tentang apa yang telah dia lakukan. Nah, dengan begitu dari dalam dirinya juga akan muncul rasa kesadaran untuk mengakui kesalahan itu. Kemudian dari situ kita pancing lagi supaya anak ini mau mencari solusinya sendiri. Nah, ketika solusi itu kita anggap relevan dengan masalahnya, maka kita tuntun. Nah, apabila ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, ya kita yang meluruskan. Nah, dari situ kita pun juga belajar. Belajarnya bagaimana? Ya, setiap apabila ada anak melakukan kesalahan, setiap harinya kita bisa belajar untuk istilahnya menumbuhkan budaya positif bagi diri kita sendiri ya. Sebagai contoh, jika siswa telat dalam masuk kelas, otomatis apabila kita sebagai pendidik mau menegur, kan kita memulai dari diri sendiri dulu untuk tidak telat.
masuk kelas. Nah, itu sebagai contoh. Begitu Pak Ahmed. Ya, terima kasih Bu Ida. Baik, mungkin saya ingin bertanya ya kepada salah satu rekan, mungkin Bu R Diana, tentang bagaimana perasaan Bu R setelah mempelajari materi budaya positif ini. Mungkin bisa dijawab dengan menggunakan mikrofonnya Bu R. Terima kasih Bu Ida. Jadi setelah saya mempelajari budaya positif ini, perasaan saya menjadi sangat menarik dan menyenangkan. Yang awalnya saya tidak tahu apa-apa tentang budaya positif, saya menjadi lebih tahu tentang budaya positif ini. Saya mendapatkan ilmu tentang disiplin positif dan bisa menerapkannya kepada anak-anak di sekolah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Erdiana. Ini merupakan tugas kita semua untuk secara konsisten untuk memberlakukan atau melakukan budaya positif. Di mana budaya positif itu akan muncul di sekolah apabila kita juga menerapkan pada diri sendiri. Nah, untuk refleksi yang kedua, saya ingin Bapak sudah merasa sepertinya langsung diambil. Baik Bapak Sunarko, saya ingin mendengar dari panjenengan mengenai apa yang panjenengan peroleh dari materi budaya positif ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang saya peroleh dari kegiatan belajar positif di sini adalah saya lebih mengerti untuk manajemen dari anak-anak, mengatasi kesalahan anak mulai dari hukuman sampai ke manajerial yang sudah dengan terangkan tadi. Terima kasih. Iya, alhamdulillah ternyata sebagai PR kita yaitu menempatkan posisi sebagai manajer itu lumayan sulit. Jadi kita perlu latihan. Perlu latihannya itu yaitu mengendalikan emosi. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dalam posisi emosi netral. Jadi tidak meluap-luap. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Pak Ahmed. Baik Pak Ahmed, menurut panjenengan bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan budaya positif di sekolah, sedangkan sebelumnya kita sudah melakukan literasi budaya positif itu setiap hari? Oke, ini terima kasih Bida atas mandat yang diberikan. Di sini menurut berdasar pengalaman saya, secara otodidak itu kadang saya merefleksi diri juga sebelum mendapatkan teori serta konsep-konsep dan prinsip budaya positif di sini. Secara otodidak saya secara mandiri itu merefleksi diri secara natural seperti itu. Entah nanti bagaimana sebelum mendapatkan materi ini, saya memang benar saya lebih merefleksi diri saya sudah tepat belum nih, seperti itu. Itu terkait semuanya ya, baik di rumah maupun di sekolah, itu seperti itu. Refleksi saya selama mempelajari di sini, apa yang sudah saya dapat di sini, saya lebih bisa mengadministrasikan. Oh, ini di ranah mana, ini di ranah mana. Akhirnya perlahan sudah ada titik terang bahwa oh ini seperti ini. Jadi lebih lengkap dan lebih
nanti apa yang harus saya lakukan ke depan, serta penerapan budaya positif itu serta tumbuh kembangnya itu nanti bisa lebih jelas. Artinya seperti ini. Di sini keyakinannya tadi di konsep yang awal tadi, yang keyakinannya itu setiap makhluk itu katakanlah kita nggak usah membicarakan tentang salah benar gitu, atau menang kalah seperti itu, karena tumbuh kembangnya sebuah mungkin secara attitude itu tidak diperkenankan lah kita ngomongkan salah benar, terus terkait baik buruk. Di situ tadi ada setiap sikap atau perbuatan atau apa itu pasti punya tujuan, artinya gitu. Jadi katakanlah kalau memang kotor, ayo kita bersihkan secara bersama-sama, secara bersama-sama, artinya kita sudah punya alat ini. Itu tadi terkait segitiga restitusi kurang lebih seperti itu, beda sepemahaman saya berdasarkan pengalaman saya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada respon yang berbeda dengan saya. Terima kasih, Bida. Ya, terima kasih Pak Ahmed. Jadi memang benar cara meningkatkan budaya positif di sini kita harus menempatkan seperti tadi, kita harus tahu pos-pos mana, yang mana kita harus juga menerapkan segitiga restitusi itu tadi, seperti yang sudah ada dalam tampilan video yang sudah saya putarkan tadi. Nah, Bapak Ibu, panjaringan semua, silakan mengisi refleksi secara mandiri pada link Padlet yang sudah saya share di grup sekolah. Nah, nanti untuk diskusi lebih lanjut bisa kita lanjutkan di luar forum ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua karena sudah bersedia menyempatkan waktu dari segala aktivitas dan kesibukan setelah pembelajaran selesai. Baik Bapak Ibu, saya selaku narasumber dari calon guru penggerak angkatan 11 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi budaya positif ini. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.